Assalamualaikum. 12 IPA 3 ya? Oke, sebelum dimulai pembelajarannya, KM-nya tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Silakan. Tempat duduk siap. Baca doa dalam hati. Baik. Berdoa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Rafi Air, oke. Aditya Suryadinata. Adit. Siak Jahria. Oke, ada. Berarti 2 orang yang hadir ya. Oke. Mudah-mudahan teman-temannya cepat disembuhkan. Dan kalian yang sehat juga selalu jaga kesehatan. Soalnya cuacanya agak kurang baik ya. Soalnya tiap hari hujan. Oke. Hari ini kita akan masuk ke materi baru ya. Tapi sebelum ke materi baru, minggu lalu kita sudah membahas mengenai demokrasi terpimpin. Oke. Demokrasi terpimpin kita sudah bahas mengenai pertama latar belakang, ciri-ciri, kebijakan politik dalam negeri, kebijakan politik luar negeri, kemudian ekonomi, penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin, dan juga ada berakhirnya demokrasi terpimpin. Oke. Sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya udah siap-siap ya yang absen 9. Absen 9 siapa? Bilkis. Mana Bilkis? Oke, Bilkis. Bilkis, apa yang Bilkis masih ingat dengan materi minggu lalu tentang demokrasi terpimpin? Tentang apa? Yang masih ingatnya kemarin? Boleh apanya aja. Soalnya yang keras, yang tahu aja ini mah. Demokrasi terpimpin dimulai pada tahun 1959 sampai dengan 1965 atau 66 ya, berhubungan dengan Super Semar. Oke, tepuk tangan dulu buat Bilkis. Ada lagi yang menambahkan? Oke, Genta. Pada saat demokrasi terpimpin itu Soekarno lebih dominan karena waktu demokrasi terpimpin ini bersifat pemerintahnya presidensial, Pak. Karena pemerintahannya bersifat presidensial, yang dominannya siapa? Presiden Soekarno. Jadi Presiden Soekarno itu selain sebagai presiden juga sebagai kepala pemerintahan. Jadi selain kepala negara, kepala pemerintahan juga. Makanya dominasinya begitu luar biasa ketika demokrasi terpimpin. Oke, kemarin kita bahas mengenai latar belakangnya, diantaranya berhubungan dengan dekret presiden. Oke, apa yang kamu tahu Pik tentang dekret presiden? Isinya apa aja? Untuk dekret presiden, yang pertama itu ada pembubarannya konstituante, dan yang kedua tidak berlakunya lagi undang-undang sementara dan kembalinya lagi undang-undang tahun 1945. Dan yang ketiga itu pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara yang terdiri atas anggota DPR dan juga ditambah dengan adanya Dewan Pertimbangan Agung sementara. Oke, tepuk tangan dulu Pak Taufik. Oke, terima kasih semuanya. Berarti materi minggu lalu masih ada yang nempel di ingatan kalian ya, berhubungan dengan demokrasi terpimpin. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, berarti berhubungan dengan Orde Baru. Orde Baru itu yang kalian tahu apa sih tentang Orde Baru? Boleh sedikit aja tentang Orde Baru yang kamu tahu aja. Oh ya,
Jadi pada masa Orde Baru ini dimulai pada tanggal 1966 sampai dengan 1998 dengan demokrasi presidensial. Nah, lahirnya masa ini itu diawali dengan adanya Supersmart, Tritura, dan dualisme pemimpin. Nah, Dualisme kepemimpinan. ya. Nah, Supersmart ini adalah surat perintah 11 Maret yang diberikan oleh Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk tindakan keamanan, ketenangan, dan stabilitas publik setelah pasca 30 PKI. Oke. Sedangkan Masih ada? masih ada? Boleh. Sedangkan Tritura ini adalah Tri Tuntutan Rakyat atau ide perjuangan oleh Angkatan 66 kami atau kelompok Aksi Mahasiswa Indonesia. 3 tuntutannya itu adalah pembubaran PKI, terus perombakan kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Oke, itu tangan dulu. Berarti sudah baca ya? Ada yang sudah baca. Oke, sebetulnya hari ini kita bahas mengenai hal itu. Mungkin ada yang sudah baca, lebih bagus. Tapi yang kita bahasnya hari ini, awal munculnya Orde Baru. Oke, sebelum dijelaskan, kita lihat dulu apa sih sebetulnya yang harus kita pelajari. Oke. Ini judul besarnya adalah kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Tapi hari ini kita bahasnya bukan berhubungan dengan ekonominya, politiknya ya sedikit, tapi yang paling utama berhubungan dengan latar belakang munculnya Orde Baru. Oke. Kompetensi dasarnya yang pertama menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Yang keduanya melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Maksud laporan tertulis ini adalah nanti kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak sediakan. Ya, oke. Berikutnya berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Ini yang harus kalian ketahui. Yang pertama, dapat menguraikan latar belakang lahirnya Orde Baru. Yang kedua, dapat menganalisis berbagai peristiwa masa transisi menuju Orde Baru secara cermat. Apa itu transisi? Perpindahan. Apa lagi? Perubahan. Pergantian. Peralihan. Itu juga disebut dengan yang namanya transisi. Kita bahas transisi dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Oke. Kemudian yang ketiga, menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Oke, kemudian yang keempatnya, membuat penelitian sederhana tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dalam bentuk resume. Jadi nanti ada yang harus kalian resume berupa poin-poinnya dari transisi dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Oke, yang terakhir, dapat mempresentasikan kehidupan politik pada masa Orde Baru. Oke, dengan bahasa yang komunikatif. Nanti kalian yang menjelaskan. Nanti perwakilan kelompoknya menjelaskan ya dari LKPD yang kalian kerjakan. Sekarang nggak di-spin lagi. Jadi bebas kalian siapa yang menentukan perwakilan kelompoknya. Jadi nggak usah tegang. Ya, oke. Selanjutnya oke. Itu yang harus kita pelajari hari ini, terutama yang terfokus pada masa transisi dari demokrasi terpimpin menuju ke Orde Baru. Nah, sistem pemerintahan ini sebetulnya layaknya seperti kalian dalam kelas ya. Di kelas itu ada struktur organisasinya, ada KM-nya. Siapa KM-nya? Nah, kalau topik ini seperti Soekarno di era demokrasi liberal, seperti Soekarno di era demokrasi terpimpin, atau seperti Soeharto. Kemarin kita bahas berhubungan dengan demokrasi terpimpin. Pemerintahan ini layaknya seperti pemerintahan dengan tangan besi ya. Per kelompok, tolong perwakilan kelompoknya ke depan ambil dulu lembar kerja peserta didiknya. Boleh nih? Oh ini. Itu kasih loh. Nanti pas menjelaskannya dibaca atau Dijelaskan ya, bukan membacakan tapi menjelaskan. Jadi ada waktu dulu ya. Iya. Nah sekarang kan 20 menit nih, 10 menit buat ngerjain itu bisa nih. Ya dua-duanya. Silakan.
Ya ke depan dulu. Waktunya terbatas ya, setiap kelompok hanya 5 menit saja. Jangan lama-lama. Oke. Yang lainnya disimak sambil menyiapkan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1. Saya Siti Amalia Nurfaida, absen 33. Dan saya Aldana Sultan Bedilah, absen 7. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa transisi menuju Orde Baru. Saya akan menjelaskan tentang aksi-aksi Tritura dan Ardana akan menjelaskan tentang Super Semar. Oke. Mulai dari Opik dulu. Biar waktunya efektif semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik Rahman, perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini akan membahas tentang apa itu aksi Tritura. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Tritura adalah aksi 3 tuntutan rakyat. Yang melatar belakangi terjadinya Tritura ini adalah dikarenakan pada saat itu keadaan politik dan juga keadaan ekonomi serta keamanan negara sedang kacau, yang dimana keadaan ekonomi juga pada saat itu memburuk, dimana inflasinya itu mencapai 600%. Sedangkan pada saat itu upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan juga kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan kepada masyarakat yang terjadinya banyaknya masyarakat yang kelaparan serta kematian juga. Coba yang kalian analisa. Siapa kalau diberikan oleh siapa? Oleh Soekarno kepada Soeharto. Kalau diminta, tadi ada versi ya. Tadi ada kelompok yang menyatakan bahwa Soeharto meminta persetujuan kepada Soekarno, meminta diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Masalah apa yang terjadi? Tadi dijelaskan sama kelompok juga banyak menjelaskan mengenai G30 SPKI. Kalian sudah pernah membahas mengenai hal ini. Dampak dari G30 SPKI itu tidak hanya berhubungan dengan keamanan dan ketertiban saja ya. Tapi ada dampak yang lebih besar lagi berhubungan dengan ekonomi tadi ya. Bahkan inflasinya mencapai 600%. Nah, tindakan Soekarno apa? Adanya devaluasi, yaitu penurunan nilai mata uang. Apakah menjadi solusi? Ternyata tidak. Makanya muncul banyak lagi permasalahan berikutnya, apalagi ketika munculnya Tritura. Jadi sebetulnya G30 SPKI ini memunculkan yang namanya Tritura, aksi Tritura. Trituntutan rakyat. Jadi ada 3. Yang pertama, membubarkan PKI. Kemudian yang kedua, bersihkan kabinet Dwi Korah dari unsur komunis atau PKI. Yang ketiganya, penurunan harga. Ini 3 poin yang dituntut oleh siapa awalnya? Oleh kami. Silahkan kumpulkan LKPD-nya, kemudian buka handphonenya, kerjakan yang latihan yang di GC-nya. Buat latihan soal yang di GC-nya. Nggak apa, dikerjakan aja. Ya. Sebelum dicukupkan, ada yang bisa kalian ambil nggak sih nilai-nilai yang positif dari materi Orde Baru ini dan apa yang harus dilakukan sebetulnya? Kalian melihat berbagai pemerintahan ya, dari demokrasi liberal, kemudian ke demokrasi terpimpin, kemudian sekarang mulai muncul ke Orde Baru. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan tentang Orde Baru ini? Tentang Orde Baru? Yang bosan kalian pelajari? Hikmahnya apa sih? Tahu tak? Simpulannya tak? Simpulkan aja yang barusan dipelajari. Jadi kesimpulannya atau gimana Pak? Kesimpulannya aja dulu. Jadi kesimpulannya bahwa terjadinya Orde Baru itu di mana terjadi karena adanya peristiwa G30 SPKI. Gitu sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang berdoa dulu. Dibiasakan ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.